Film diawali dengan memperlihatkan kekacauan yang terjadi di bumi setelah diserang oleh robot AI. Pihak kepolisian pun mengantongi satu nama yang merupakan dalang dibalik kekacauan tersebut. Orang itu bernama Harlan, sebuah AI teroris pertama yang dikembangkan oleh seorang ilmuwan di sebuah tempat bernama Shepard Robotics. Seperti robot pada umumnya, awalnya dia diciptakan hanya untuk membantu memudahkan kehidupan manusia di bumi. Namun siapa sangka, robot yang mereka kembangkan dari awal dan mereka sayangi seperti anaknya sendiri, justru membelot dan menjadi dalang dibalik kerusuhan di bumi. Di sini, pihak militer pun merespon serangan tersebut dengan mengerahkan seluruh pasukannya yang berada di penjuru dunia untuk melakukan serangan balik dan melawan Harlan yang meretas semua robot AI di bumi. Sampai akhirnya, Harlan yang mulai keteteran melawan pihak militer pun melarikan diri dan meninggalkan bumi. The AI terrorist Harlan has fled our world. I know you'll be looking for me. I'm coming back. Singkat cerita, 28 tahun kemudian, diperlihatkan pasukan militer bernama ICN atau International Coalition of Nations yang sedang melakukan penyisiran di sebuah tempat untuk memburu robot AI teroris yang diduga dikirim oleh Harlan sebagai mata-mata. Mereka menggunakan sensor yang membaca motion atau gerakan yang tidak akan bisa secara sempurna ditiru oleh robot, di mana ternyata banyak sekali pasukan militer yang justru menjadi korban dari robot AI tersebut yang diberi nama Casca. Perlu diketahui, selain tahan peluru, robot AI Casca telah didesain memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat dibanding manusia, sehingga dia dapat dengan mudah mengatasi para pasukan militer tersebut. Sampai akhirnya, Casca harus tumbang setelah terkena trafosutet yang dipersiapkan sebelumnya dan membuatnya konslet. Keesokan harinya, diperlihatkan seorang wanita yang baru bangun tidur bernama Atlas. Dia adalah seorang analis militer yang sangat jenius yang ternyata juga merupakan anak dari ilmuwan pendiri Shepard Robotics yang kini hidup bersama teknologi AI yang menemannya setiap hari. Namun, meskipun dikelilingi oleh teknologi AI, dia tidak serta-merta mempercayai begitu saja kecerdasan buatan karena merasa dirinya lebih pintar dari mereka, di mana hal itu dibuktikan ketika dirinya mampu mengalahkan permainan catur melawan AI bahkan sambil menonton televisi. Di tengah permainan tersebut, perhatiannya sempat teralihkan ketika melihat berita TV yang mengabarkan tentang penangkapan robot AI teroris yaitu Casca di mana 30 tahun yang lalu, dia dikenal sebagai tangan kanan dari Harlan, pemimpin dari aksi pemberontakan robot AI. Mengetahui hal itu, dia pun bergegas ke kantor ICN untuk menginterogasinya. Sesampainya di sana, dia langsung membuka sebuah kotak yang berisi kepala Casca dan berhadapan dengan AI. Cara untuk menginterogasinya pun agak sedikit berbeda, justru lebih seperti teknisi software karena tidak mungkin baginya untuk langsung meretasnya secara paksa. Dia mereset perangkat pintar di otak Casca menggunakan magnet sambil memetakan cara kerja otak tersebut dengan menanyakan hal-hal simpel dan langsung bisa menemukan lokasi planet di mana Harlan bersembunyi. Why do I dye my hair? Tapi, ternyata dia hanya berpura-pura menulis sesuatu untuk memancing Casca fokus atau gampangnya begitu mendengar Atlas setelah menemukan Harlan. Otomatis sistem Casca langsung mengecek kembali file memori tentang lokasi keberadaan Harlan untuk memastikannya aman yang mana hal itu justru terbaca oleh sistem milik Atlas. My mom did the same thing to me when I shoplifted gum in the 6th grade. Sampai di sini pun, Atlas masih bisa memperhitungkan setiap kemungkinan dan serangan rahasia yang dilancarkan oleh Casca di mana dia berhasil menghalau serangan itu menggunakan pelindung hologram sebelum akhirnya dia menghancurkan robot AI tersebut. I'm not trusting anybody. Setelah mendapatkan lokasi tempat persembunyian Harlan, dia kemudian menemui Jenderal ICN untuk mendiskusikan masalah itu di mana dia memohon untuk ikut dalam misi tersebut karena dia telah mendedikasikan hidupnya untuk menemukan Harlan.
Sempat terjadi sedikit cekcok ketika Jenderal ternyata berniat menangkap Harlan hidup-hidup untuk diteliti bagaimana seorang AI bisa melakukan pemberontakan itu. Di sisi lain, Atlas menilai kalau hal itu terlalu naif mengingat kemampuan Harlan sebagai AI sama sekali tidak bisa dianggap remeh dan jika mereka nekat untuk tidak menghabisinya segera, bisa dipastikan mereka tidak akan selamat. To commit full-on genocide. Ternyata, pernyataan tersebut membuat seorang kolonel yang ditugaskan dalam misi itu sempat tersinggung. Orang ini bernama Kolonel Elias di mana dia lalu menunjukkan sebuah robot AI canggih milik militer yang akan mereka gunakan dalam misi kali ini. Robot tersebut diberi nama Arch yang cara kerjanya terhubung langsung dengan otak pilotnya menggunakan alat yang bernama Neuralink atau transmitter otak. Menurut Kolonel Elias, sistem AI pada Arch tersebut merupakan upgrade dari sistem kecerdasan milik Harlan sehingga beliau yakin insya Allah akan berhasil menyelesaikan misi tersebut. From a strategic perspective, she's not wrong. Go get him. Di sini juga diperlihatkan bagaimana manusia telah membuat perisai hologram yang melindungi bumi dari serangan apapun dari luar angkasa dengan sistem lalu lintas yang sangat ketat dan juga sistem warp yang memungkinkan mereka untuk bepergian di luar angkasa hampir menyamai kecepatan cahaya. Singkat cerita, ketika mereka hampir sampai di planet tempat Harlan berada, Atlas kemudian memberikan arahan kepada para pilot Arch untuk tidak menggunakan alat digital apapun agar tidak diretas di mana dia justru ditertawakan karena dianggap kuno. From here on out, there'll be no more digital briefing. Di sini Atlas juga meminta para pasukan tersebut untuk selalu bersiap menghadapi setiap kemungkinan yang tidak pernah mereka bayangkan karena seperti diketahui. Dia tahu betul sifat Harlan yang licik namun ucapan itu justru dianggap halu oleh Kolonel Elias di mana dia merasa kalau Atlas tidak semestinya mengucapkan kalimat barusan di hadapan para pasukan yang akan segera bertugas di mana hal itu bisa mengurangi rasa kepercayaan diri mereka. Interesting theory. Benar saja. Ketika para pasukan sedang bersiap menggunakan Arch masing-masing mereka dikejutkan dengan serangan mendadak di mana serangan tersebut berasal dari ratusan drone penghancur milik Harlan bahkan serangan barusan hampir membuat Atlas meninggal di luar angkasa andai saja Kolonel Elias tidak gercep memasukkannya ke salah satu Arch dan terpaksa menerjunkannya. Shepard needs some assistance. Wait! No! I do not know how to use this thing! What do I do? Tidak berhenti sampai di situ, selain belum siap akan serangan yang terjadi para pasukan yang terjun bebas pun masih diserang di udara di mana para drone AI tersebut tidak memberikan sedikit pun ruang gerak bagi pasukan militer untuk melawan. Sementara itu, Atlas yang sama sekali tidak mengetahui cara menggunakan robot Arch dia sempat mendapat bantuan dari salah satu pasukan yang menyuruhnya untuk mengendalikan robot Arch menggunakan Neuralink agar bisa mendarat dengan selamat namun entah kenapa, dia sama sekali tidak mau melakukannya yang akhirnya hal itu membuatnya terjatuh dan mendarat di atas hamparan salju. Agent Shepard. I've got it, Colonel. Outstanding, West. To your left. Now! Fire thrusters. Fire thrusters now! Dalam momen ini, Atlas yang terdampar sendirian kemudian mencoba menghubungi kantor pusat untuk meminta bantuan walaupun usaha itu tidak membuahkan hasil sama sekali. Di tengah kebingungan tersebut, dia terpaksa mengaktifkan sistem di Arch dan menemukan port darurat terdekat yang berjarak 90 km. Sebenarnya mereka dapat dengan mudah terbang ke sana dengan cepat tapi untuk menghindari drone dari pasukan AI dan meskipun sensor-sensor di robot Arch yang begitu rumit justru menyulitkan Atlas, dia tetap tidak akan menggunakan Neuralink yang akhirnya mereka terpaksa berjalan kaki meskipun reaktor atau gampangnya baterai mereka udah habis. Scan for passcode. Sembari berjalan menuju ke tempat keberadaan port darurat Atlas mencoba untuk mempelajari satu persatu senjata yang ada pada Arch tersebut mulai dari senapan, roket, ranjau, wifi. Selain itu, sistem yang ada di dalam Arch juga memperkenalkan dirinya bernama Smith dan memberitahu intinya yaitu bom ion untuk berjaga-jaga jika mereka benar-benar kepepet. Let's find the other way to the rescue pod. Smith. 9.3 kilometers to the rescue pod.
Singkat cerita, setelah mereka sampai di lokasi titik pendaratan, Atlas justru melihat semua pasukan ICN yang telah gugur, di mana dia kemudian menyuruh Smith untuk mengumpulkan tanda pengenal mereka. Dari sinilah dia baru menyadari kalau tanda pengenalnya kurang satu, yaitu Kolonel Elias sendiri, yang hal itu membuat Atlas yakin kalau kemungkinan dia masih hidup. Is it him? Di saat yang bersamaan, Smith menangkap pergerakan seseorang yang dia ketahui dari sensor radarnya, dan ternyata orang itu bukanlah Kolonel Elias melainkan kloningan dari Casca. Banyak sekali pasukan AI, di mana hal itu memaksa Atlas untuk menggunakan mode tempur. You must prepare for combat. Hal itu pun otomatis membuat Atlas panik karena sebagai seorang analis dia sama sekali tidak mengetahui tentang basic bertarung, sehingga dia terpaksa melarikan diri memasuki badai atmosfer. Tapi tidak berhenti sampai di situ karena ketakutan pasukan AI masih mengejar. Atlas pun refleks meminta Smith untuk mengaktifkan bom ion, meskipun Smith sempat melarangnya karena hal itu melanggar protokol keamanan. That is not advisable. Sampai di sini dia tidak menyangka kekuatan dari bom ion tersebut yang mampu meratakan seluruh tempat itu dan semua pasukan AI kecuali Casca yang masih selamat karena memang diciptakan lebih kuat dari robot-robot AI pada umumnya. Tiba-tiba di saat yang bersamaan, tanah di tempat tersebut mengalami longsor karena ternyata efek dari ledakan bom ion barusan menyebabkan tanah di sekitarnya ambles. Sialnya kejadian itu membuat kaki Atlas patah, di mana Smith yang notabene merupakan robot AI yang paling canggih saat itu dan dilengkapi peralatan medis modern yang dicoba untuk mengobatinya di tempat dengan pertolongan pertama. Dalam situasi sulit ini, Smith kembali meminta Atlas agar menggunakan Neuralink karena hanya dengan begitu, mereka baru bisa saling terhubung satu sama lain dan bekerja sama untuk keluar dari tempat tersebut, dan itu juga merupakan satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tidak ada pilihan lain, tidak ingin mereka terkubur di sana. Untuk pertama kalinya, Atlas pun akhirnya menuruti perintah Smith untuk mentransmisikan otaknya secara dua arah. Sinking. Sementara itu di atas, diperlihatkan Casca yang masih dalam kondisi utuh dan mencoba bangkit dari reruntuhan. Dia kemudian menghubungi Harlan untuk melaporkan kalau dia kehilangan Atlas, di mana di saat yang bersamaan, ternyata Kolonel Elias memang masih hidup dan kini ditahan oleh Harlan, di mana dia mengekstrak semua informasi penting dari Kolonel Elias tentang bumi dan kehidupan manusia saat ini. Kembali ke Atlas dan Smith yang masih terjebak di bawah tanah. Di sini mereka sempat mengalami masalah ketika Smith gagal untuk menghubungkan sistemnya dengan Atlas. Perlu diketahui karena teknologi robot AR sudah sangat canggih. Untuk mengaktifkan semua itu, dia harus terhubung dengan pilotnya melalui Neuralink, di mana hal itu juga akan menghubungkan semua isi pikiran Atlas dan bahkan masa lalunya bersama Harlan. Stop it, please! Enough, okay? Meskipun baru terhubung 40%, di sini Smith memberitahu kalau mereka saat ini terkubur sekitar 150 meter di bawah tanah dan untuk mencapai ke permukaan mereka harus menggunakan sistem pelontar, yang mana hal itu akan menghabiskan sebagian besar baterai mereka. Disinilah fungsi dari Neuralink, di mana setelah memindai keadaan sekitar, Atlas melihat ada gua bawah tanah di dekat mereka dan memutuskan untuk menuju ke sana karena selain lebih menghemat baterai, mereka juga akan menghindari pantauan dari pasukan AI. 3, 2, think. Sampai di sini, mereka sudah terhubung 60%, yang mana hal itu membuat Atlas bisa mengakses semua senjata dengan efisien. Tapi meskipun begitu, mereka tidak menyadari bahwa begitu mereka keluar dari gua, keberadaan mereka langsung diketahui oleh drone pengintai pasukan AI.
Untungnya, Atlas sudah lebih dulu mengantisipasi hal itu dengan menggunakan sensor pendeteksi gerak di sekitarnya dan memasang beberapa ranjau sehingga ketika Akaska sudah mulai mendekat, dia bisa langsung mengaktifkan ranjau tersebut untuk menghentikannya. Do it. Setelah menghabisi Akaska untuk yang kedua kalinya, karena tidak mungkin baginya meretas Akaska, dia justru mengetahui kalau ternyata Akaska menggunakan alat transmisi jarak dekat yang artinya lokasi markas Harlan seharusnya berada tidak jauh dari sana. Menyadari hal itu, Atlas selalu meminta Smith untuk segera memindai wilayah sekitar dan memperkirakan kemungkinan lokasi markas Harlan di mana dia lalu berniat untuk langsung pergi ke sana setelah mendapatkan info tersebut dari Smith. Physical threats and mental distress. I'm sorry. What happened? Tapi meskipun sudah memperkirakan lokasi markas Harlan, masalahnya baterai mereka tidak akan cukup dan ketika Atlas bersikeras untuk tetap menuju ke sana, Smith mempunyai kemampuan untuk memanipulasi sistem serap motorik Atlas yang artinya dia bisa memaksa gerakan Atlas dan mencegahnya agar tidak pergi ke sana karena hal itu akan sangat beresiko dan bertentangan dengan program utama robot yang harus mengutamakan keselamatan pilotnya. Stop it! Kejadian itu ternyata memicu ingatan Atlas tentang ibunya yang dihabisi oleh Harlan dengan cara tersebut, di mana Smith yang juga langsung menyadari hal itu langsung melepaskannya dan meminta maaf. Atlas kemudian menjelaskan kalau mereka harus pergi ke markas Harlan agar bisa mengirimkan koordinat untuk melancarkan serangan jarak jauh karena jika mereka tidak melakukan hal itu, maka kesempatan untuk menghabisi Harlan akan hilang dan seluruh prajurit yang telah gugur akan sia-sia. Let's tag the base. Terminate Harlan. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya sampai di markas persembunyian Harlan dan langsung menanamkan alat pemancar sinyal agar pusat bisa mendapatkan koordinat yang akurat. Atlas menyadari Harlan merencanakan sesuatu di mana setelah diteliti lebih lanjut, dia melihat para robot AI memasukkan semua hulu ledak nuklir yang dibawa oleh manusia untuk kembali dikirim ke bumi. Sampai akhirnya keberadaan mereka berdua terdeteksi dan apa yang dari awal dikhawatirkan oleh Atlas akhirnya kejadian di mana sistem AI milik Smith ternyata bisa diretas dan mereka pun akhirnya harus tertangkap. Atlas, I'm locked out. Surprise. Disinilah, setelah puluhan tahun pencariannya, Atlas akhirnya bertemu dengan Harlan di mana ternyata sedari awal, mulai dari penangkapan Kaska di bumi dan bocornya lokasi markasnya adalah rencana Harlan dan manusia dengan bangga menganggap kalau mereka sudah bisa menemukannya. I know you better than anyone. Intinya, dia berniat untuk menghancurkan sebagian besar populasi manusia di bumi To saat ini. protect humanity. And now here you are. Kolonel Elias yang dari tadi tergeletak tidak berdaya di sebelahnya, ternyata masih hidup di mana dia memberikan alat transmitternya kepada Atlas begitu mengetahui kalau Arts atau robot milik Atlas ternyata juga ikut dibawa ke sana. Dia berkata kalau Arts sebenarnya tidak benar-benar off meskipun sistemnya dinonaktifkan, gampangnya hanya akan otomatis masuk ke mode sleep kecuali jika memang reaktornya dihancurkan, sehingga masih ada kesempatan bagi Atlas untuk menghidupkannya dan menghentikan Harlan. Up! Now! Unfortunately, I'm incapacitated. Setelah beberapa kali percobaan, Smith akhirnya berhasil aktif kembali, namun untuk menggerakkannya secara remote, mereka harus sudah sinkron secara sempurna sedangkan masih ada sesuatu yang mengganjal pada Atlas yang memang sedari awal selalu dihindari olehnya. Atlas bersikap begitu tidak lain adalah karena trauma yang dialaminya dan tidak ingin kejadian dulu terulang kembali. Jadi diceritakan kalau sebenarnya Atlaslah yang membuat Harlan sampai mampu merubah programnya sendiri setelah diizinkan melakukan pertukaran data dua arah antara dia dan penggunanya. Atlas yang saat itu masih kecil sebenarnya hanya ingin menjadi pintar seperti Harlan agar dia mendapatkan perhatian yang sama seperti yang diberikan ibunya kepada Harlan. Namun dia tidak menyadari kalau tindakannya itu justru membawa masalah besar bagi umat manusia ke depannya dan sejak saat itulah dia hidup dalam perasaan bersalah dan kekhawatiran jika semua AI akan berlaku seperti Harlan.
mother killed. Setelah mendengar hal itu, Smith yang juga adalah sebuah AI kemudian berusaha menenangkan Atlas dengan berkata kalau dia tidak perlu menanggung semua beban itu seorang diri karena bagaimanapun juga akan selalu ada hikmah yang bisa diambil dari kejadian-kejadian di masa lalu, tinggal bagaimana kita sendiri menyikapinya untuk masa depan yang lebih baik. Plus akhirnya tersadar dan mengizinkan Smith untuk melakukan sinkronisasi penuh dengan dirinya dan ketika sudah mencapai 100% Smith pun langsung aktif di mana hal itu membuat Atlas merasakan takjub begitu kesadarannya menyatu dengan AI. Di sini Atlas dan Smith terpaksa harus improvisasi dengan memanfaatkan barang-barang rongsok yang ada di sekitar mereka karena Harlan sebelumnya telah melucuti semua persenjataan ARS dari body Smith, namun siapa sangka kalau hal itu justru membuat Smith jadi lebih fungsional dengan 2 lengan tambahan dan beberapa senjata tajam buatan mereka sendiri. My turn. Meskipun sendirian namun Atlas yang sudah sinkron 100% dengan Smith mampu mengalahkan puluhan pasukan AI Harlan tanpa pasukan tersebut sadari Atlas hanya memancing mereka di mana Kolonel Elias yang saat itu sudah terluka parah daripada nggak ada kontribusinya. Dia berencana untuk meledakkan tempat tersebut agar bisa membuka jalan bagi Atlas dan Smith yang harus segera keluar untuk menghentikan Harlan sebelum pesawatnya lepas landas. We need to get moving. Casca! Eat shit! Meskipun berhasil keluar, Atlas dan Smith masih harus berusaha menghindari serangan robot-robot AI dan artileri yang terus menembaki mereka di mana bahkan Atlas bisa melihat skenario dengan menghitung kemungkinan untuk membuat kerusakan maksimal dengan hanya sebuah tembakan yang sangat akurat bisa mengakibatkan kehancuran dengan efek domino. Di saat yang bersamaan pesawat induk yang membawa hulu ledak juga sudah mulai lepas landas sehingga mereka berdua harus segera mencari cara untuk segera menghentikannya sambil menghindari serangan-serangan yang terus dilancarkan Harlan. Awalnya Smith agak sedikit ragu kalau dia akan mampu meretas 5 lapis sistem pertahanan pesawat tersebut untuk menonaktifkan hulu ledaknya, sampai akhirnya Atlas nekat menembakkan misil ke pesawat tersebut dan berhasil menjatuhkan pesawat itu tepat setelah Smith bisa meretas hulu ledak di dalamnya. Sekarang mereka berdua pun harus berhadapan langsung dengan Harlan yang sudah pasti tidak akan membiarkan mereka kabur begitu saja. Setelah menggagalkan rencananya dengan memanfaatkan kecepatan dan pedang yang dapat dengan mudah memotong baja. Meskipun sempat mengungguli Harlan tapi serangan dari Harlan tetap saja sulit diantisipasi oleh Smith dan juga Atlas, sehingga mereka mengalami kerusakan yang cukup fatal. We gotta move. Bahkan dengan menggunakan sapi maru milik Renji, kemampuan Atlas yang mampu membaca pola gerakan musuh pun masih tidak dapat mengatasi serangan Harlan. Di mana dia mengincar Atlas dan juga reaktor atau baterai yang digunakan oleh Smith, sehingga Atlas pun juga ikut mengalami cedera sampai tidak sadarkan dirinya. Atlas, wake up. Charge. Di sini Smith yang tinggal sendirian akhirnya harus berusaha mati-matian melindungi Atlas sambil terus menerima serangan fatal dari Harlan. Karena powernya yang juga sudah mulai lowat, sehingga dia tidak bisa berbuat banyak selain mengulur waktu untuk melindungi pilotnya. Stay away from her.
Untungnya karena terlalu fokus mengincar reaktor milik Smith, Harlan tidak menyadari kalau Atlas ternyata sudah tersadar, sehingga tepat setelah Smith mulai kehilangan daya, Atlas langsung melempar Harlan dari belakang dan memberikan kerusakan yang sangat fatal sampai dia tidak mampu lagi untuk melawan. Smith is the better version of you. But Setelah berhasil menghabisi Harlan, Atlas lalu kembali menghampiri Smith dan mengajaknya untuk segera pergi dari sana, namun karena mereka berdua sudah sama-sama kritis, Smith yang powernya hanya tinggal 1%. Sementara Atlas yang kalung oksigennya juga sudah mulai habis dan tidak akan cukup untuk membawanya ke lokasi port darurat. Akhirnya membuat Smith harus menyerahkan sisa-sisa tenaganya untuk dipulihkan dan film pun berakhir. Thank you for trusting me. Itulah alur cerita film Atlas. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang admin buatkan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Kembang Sarjana Film. Sampai jumpa di video berikutnya.